Bunda, apakah konten yang bermanfaat itu harus konten edukasi saja? Nah, dan ini pertanyaan dari salah satu audiens ya teman-teman. Dan saya yakin nih masih banyak para audiens di luar sana yang masih ngambang ya dengan konten seperti apa sih yang bermanfaat itu. Nah mungkin ya ini banyak teman-teman yang mengira bahwa konten yang bermanfaat itu cuma konten edukasi saja. Ya, nah jadi ya teman-teman jawabannya itu tidak. Ya, dan ini penting banget nih untuk dipahami. Oke, so terutama untuk para kreator yang sering merasa rendah diri cuma karena kontennya itu bukan tips, ya bukan tutorial, bukan motivasi atau bukan sesuatu yang terlihat pintar. Ya, nah karena hari ini tuh kita hidup di era yang aneh. Ya semua orang berlomba terlihat paling berilmu. Ya sampai akhirnya nih banyak orang lupa bahwa manfaat itu bentuknya itu tidak cuma satu. Ada orang yang manfaatnya itu mengajar, ada orang yang manfaatnya itu menghibur, ya ada orang yang manfaatnya itu menemani, ya dan ada juga nih orang yang manfaatnya itu membuat orang lain itu tertawa di saat hidupnya itu lagi berat. Ya dan percaya atau tidak itu juga bernilai. Oke? So kadang ya kita itu terlalu sempit mendefinisikan konten yang bermanfaat. Ya seolah yang layak dihargai itu cuma konten yang serius. Ya padahal manusia itu bukan robot. Ya manusia itu capek, manusia itu stres, manusia itu penat. Ya dan di saat seseorang sedang lelah menghadapi hidupnya, ya konten receh yang bikin dia ketawa 30 detik itu ya, itu bisa jadi lebih menyelamatkan daripada ceramah 1 jam. Jadi ya, jangan merasa kontenmu itu tidak berguna cuma karena bukan konten edukasi. Ya masalahnya nih, ya sekarang ini media sosial ini bikin banyak kreator terjebak dalam validasi moral. Ya kalau kontennya itu lucu, itu dianggap tidak penting. Ya kalau kontennya itu santai, dianggap kosong. Ya dan kalau kontennya itu hiburan, itu dianggap tidak berfaedah. Ya padahal hiburan juga kebutuhan manusia. Ya, yang jadi masalah itu bukan jenis kontennya, tapi dampaknya. Ya, karena konten edukasi pun kalau isinya itu merendahkan orang, ya menebar ketakutan, manipulasi, atau merasa paling benar, ya tetap itu bisa jadi toksik. Ya, sebaliknya nih, konten sederhana yang tidak mengajari apa-apa, tapi membuat orang itu merasa ya sedikit lebih ringan menjalani hari-harinya, ya itu juga bermanfaat. Oke, so jadi ya manfaat itu jangan diukur dari seberapa serius wajah kita di kamera. Ya jangan diukur dari seberapa rumit kata-kata kita. Dan jangan diukur dari seberapa terlihat pintar isi kontennya. Oke, karena tidak semua orang itu dipanggil untuk menjadi guru. Ada yang dipanggil menjadi penghibur. Ada yang dipanggil menjadi storyteller. Ya ada yang dipanggil menjadi penyemangat. Ya ada juga nih yang dipanggil menjadi pengingat bahwa hidup kita itu tidak harus selalu tegang. Ya dan semua itu punya tempatnya masing-masing. Oke? Tetapi ya, ini juga yang harus dipahami para kreator nih. Konten hiburan itu bukan berarti bebas tanpa tanggung jawab. Ya karena apapun yang kita upload itu tetap bisa memengaruhi banyak orang. Ya maka minimal ya, pastikan konten kita itu tidak menipu ya, tidak mempermalukan dan tidak menyakiti. Dan tidak sengaja merusak orang lain demi engagement. Karena manfaat terbesar itu kadang bukan tentang mengajari orang jadi pinter, tapi tentang tidak menambah luka di hidup orang lain. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah konten bermanfaat itu harus selalu edukasi? Jawabannya tidak. Ya teman-teman, konten yang membuat orang belajar itu bermanfaat. Ya konten yang membuat orang tertawa juga bisa bermanfaat. Dan konten yang membuat orang merasa ditemani juga itu bisa bermanfaat. Ya karena pada akhirnya nih, manfaat itu bukan soal kategori kontennya, ya, tapi soal apa yang orang rasakan setelah menonton konten kita. Ya dan share videonya kalau sekiranya bermanfaat. Thanks for watching, see you in the next video, bye bye.